Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Neti Hardika, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga, NIDN 11057058303. Saya merupakan dosen aktif di IKIP PGRI Pontianak dengan program studi Pendidikan Jasmani. Basic spesialis belajar saya adalah belajar gerak atau motor learning. Pada pertemuan kali ini, saya menyampaikan pembelajaran dengan tema teori belajar gerak dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini adalah sebagai bekal mahasiswa tentang pemahaman konsep gerak dan aplikasi, serta penguasaan keterampilan gerak motorik. Untuk selanjutnya, mahasiswa mampu mengaplikasikan dan menyusun model-model pembelajaran motorik dalam pendidikan jasmani, serta mampu meningkatkan kualitas gerak motorik, di mana materi mata kuliah ini akan ditempuh dalam satu semester sebanyak 16 kali pertemuan. Metode dalam pembelajaran ini saya menerapkan dengan cara yang pertama, presentasi. Yang kedua, spektrum interaksi antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, diskusi ilmiah. Yang keempat, knowledge field. Yang kelima, problem solving. Sintak dalam pembelajaran ini, yang pertama, perencanaan pembelajaran, makalah, presentasi, diskusi ilmiah. Yang kedua, pelaksanaan pengajaran, presentasi, diskusi ilmiah, tantangan pembelajaran berbasis IT melalui aplikasi Kinopia. Yang ketiga, penilaian pembelajaran. Secara seksama, penilaian hasil tantangan kerja ilmiah oleh mahasiswa dan diakhiri dengan refleksi dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Sistem penilaian yang diterapkan yaitu hasil lembar keaktifan mahasiswa dari tantangan pembelajaran sesuai indikator yang telah diberikan sebesar 10%. Penilaian setiap presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa, di mana setiap pertemuan tersebut akan dilakukan penilaian sebesar 20% dan diakumulasikan setiap minggunya, dan untuk uji kompetensi keilmuan berupa ujian tengah semester sebesar 30%, serta hasil ujian akhir semester sebesar 40%. Total penilaian keseluruhan dalam mata kuliah ini adalah sebesar 100%. Berikut saya tampilkan proses pembelajarannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, dalam pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kelima, di mana kita bahas masalah tentang konsep gerak ya. Di mana ini akan lanjutan dari materi sebelumnya tentang teori-teori tentang belajar gerak. Baik, terlebih dahulu sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama untuk berdoa ya, yang mendapat ridho kepada Allah yang SWT. Oke, berdoa. Sini. Berdoa, mulai. Nah, selesai. Baik, akan saya mulai terlebih dahulu untuk mengabsen kehadiran kita ya. Yang pertama, Agus. Hadir Pak. Tito. Hadir Pak. Agung. Hadir Pak. Yunita. Oke, Wiwit. Ya baik. Di sini akan kita jelaskan di sini. Saya jelaskan. Nah, deskripsi mata kuliah untuk mata kuliah yang akan kita ajak. Mata kuliah yang adalah memberikan adalah bekal nantinya kita sehingga ke depan akan menjadi seorang guru. Nah, ketika menjadi seorang guru, maka kita sudah bisa membelajarkan gerak kepada anak didik kita atau peserta didik. Nah, di mana akan meningkatkan keterampilan gerak mahasiswa itu sendiri. Next, nah ini metode atau pendekatan di mana terlebih dahulu saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi saya. Setelah itu kita akan melakukan diskusi ilmiah antara dosen dan mahasiswa. Setelah itu kita lanjutkan kepada diskusi terus ada kemampuan skill, sehingga harus dari diskusi kemampuan skill akan dicapai. Oke, nanti diskusi kita nanti lebih kepada problem solvingnya. Ada permasalahan yang terjadi di lapangan ya, nanti ada diskusinya kita buat. Terus adalah di
indikator CPR pembelajaran. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar belajar gerak. Ya. Yang kedua, mampu memahami menjelaskan belajar gerak. Ya. Terus mampu menganalisis dan menjelaskan gerak tubuh dari perwujudan dari gerak seseorang. Ya. Yang ketiga, lanjutan adalah menjelaskan konsep gerak tubuh. Kelima, menjelaskan domain tujuan pendidikan. Nah, di sini domain tujuan pendidikan, apa sih fungsinya kita belajar gerak itu berdampak ke dunia pendidikan, khususnya di pendidikan jasmani. Ya, lanjut proses dan kondisi belajar gerak. Terus menjelaskan pendekatan dalam belajar gerak. Ya, yang 9, mampu memproporsionalkan media pembelajaran atau perangkat teknologi. Nah, di dalam pembelajaran gerak ini yang akan nanti saya paparkan, kita mengkolaborasikan yang namanya aplikasi ya, IT teknologi yang namanya Nokia. Nah, sesuai dengan metode pembelajaran tadi saya sampaikan bahwa kita diskusi kita berbasis kepada problem solving. Nah, problem solving ini dalam artinya di lapangan kita mengenai suatu gerakan, ada gerakan yang salah, kurang tepat atau sebagainya itu. Nah, akan kita pecahkan melalui teknologi ini, yaitu dengan perangkat lunak yang namanya Nokia. Di mana alat Nokia ini, alat ini adalah membantu kita menganalisis gerakan-gerakan dari melakukan suatu aktivitas fisik. Ya, nanti kita tahu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita udah ke konsep belajar gerak. Nah, kita tahu konsep belajar gerak kita di sini nama ada istilah lain. Ya, bahasa dari sini adalah gerak itu adalah sama dengan motor dan belajar adalah learning. Berarti belajar gerak atau motor learning. Kita tahu motor di sini adalah penggerak. Nah, ini sebelum kita membahas lebih lanjut, ada 3-4 konsep. Ini menurut para ahli ada 3 teori belajar gerak. 4 ahli ini adalah pada dasarnya domain yang selalu kita gunakan, bahkan yang kita lakukan. Di mana yang pertama adalah menurut Charles. Charles di sini mengungkapkan bahwa gerak itu adalah perubahan tingkah laku. Saya contohkan menurut Charles, kita merubah suatu gerakan itu terjadi apabila kita ada perbuatan tingkah laku yang kita perbuat dari posisi diam. Saya contohkan ya, kita dari posisi diam, saya ingin melompat ke kiri, itu udah dikatakan kita bergerak atau melangkah. Itu menurutnya si Charles. Yang kedua, menurutnya Robert Meynick. Nah, perubahan gerak itu disebabkan oleh proses waktu. Ya, waktu. Oke, berdasarkan pengalaman yang kita alami. Contohnya, ketika saya duduk, diam, saya tidak melakukan pergerakan. Berjalannya detik dan waktu, tiba-tiba saya berdiri, tiba-tiba melangkah, kadang-kadang terdiam. Oke, maksud dari tergantung dari waktu. Tadi kita belum tahu kapan kita akan melakukan suatu gerakan. Itu maksudnya menurutnya si Robert. Ya, kita lanjutkan. Yang Robert and Singer, ini adalah perubahan relatif permanen yang dihasilkan dari praktik pengalaman. Nah, contoh di dalam cabang olahraga, kita melakukan lari, ya, kita melakukan lari. Kita mempunyai pengalaman bahwa berlari ternyata menggerakkan tangan, melangkahkan kaki dan kepala ke depan. Terus kita melakukan aktivitas itu secara berulang-ulang. Nah, secara tidak langsung kita mempunyai pengalaman tersebut. Nah, menurutnya si Robert ini, apakah Anda bisa melakukan lari? Bisa. Itu jawabannya. Kenapa bisa? Karena dia sudah melakukan gerakan itu tadi. Oke, kita melihat, kita lakukan. Itu maksudnya pengalaman. Menurutnya si Robert and Singer. Yang seterusnya menurut Richard, itu adalah menurut keterampilan seseorang itu berdasarkan hasil praktek di lapangan. Ya. Oke, nah ini kita udah masuk ke teknik dasar. Nah, teknik dasar apa saja sih Pak? Pak, saya ingin mengetahui apa saja yang termasuk jenis-jenis teknik dasar itu. Nah, sekarang saya tampilkan ada 2. Yang pertama adalah menurut Yuda, di dalamnya Gallagher. Ya.
Yang selanjutnya adalah dengan fit and partner. Oke, yang dimana di dalam Dyuda M Saputra ini dalamnya bukunya Gallagher, dia mendefinisikan gerak, teknik dasar gerak itu dibagi menjadi 3 macam. Ya, yang pertama adalah gerak lokomotor, yang kedua adalah gerak non lokomotor, yang ketiga adalah gerak manipulatif. Yang pertama, gerak lokomotor adalah segala sesuatu ya pergerakan yang kita lakukan yang sifatnya adalah perpindahan dari posisi awal ke posisi berikutnya. Ya, disimpulkan bahwa perubahan posisi. Sedangkan untuk gerak non lokomotor itulah pergerakan tetap, tidak perpindahan tempat. Contohnya adalah di dalam olahraga kita melakukan memutar badan. Nah, menurutnya di buku Gallagher ini adalah non lokomotor atau begini, menundukkan kepala, ya, atau ngangkat. Oke, sedangkan untuk yang fit and postner itu dibagi menjadi 3 macam juga. Yang pertama adalah fase kognitif, ya, yang kedua fase asosiatif, dan ketiga adalah fase otomatisasi. Di mana fase kognitif di sini manusia atau kita melakukan gerakan itu diawali dengan tidak tahu sama sekali. Saya ingin melakukan gerakan, apa ya? Bingung gitu. Oke, datang teman menghampiri kita untuk melakukan gerakan. Begini caranya, cara melakukan lari. Dia melakukan, mengikuti gerakan tersebut. Nah, di dalam tahapan ini masih ada kesalahan-kesalahan yang dialami. Boleh dikatakan geraknya tidak sempurna. Sedangkan untuk yang fase yang kedua, ya, di sini sudah mulai bisa melakukan, ya, tapi masih ada kesalahan-kesalahan. Tidak perlu diajarkan lagi, tapi dia sudah bisa melakukan sendiri. Tapi masih mendapatkan kesalahan-kesalahan di dalam melakukan pergerakan. Sedangkan untuk otomatisasi di sini adalah tahapan di mana mahasiswa atau kita sebagai manusia pelaku olahraga sudah otomatis untuk bisa melakukan suatu gerakan itu. Yang artinya kita sudah bisa melakukan suatu keterampilan gerak. Contoh, Ani, lompat ke depan, ya kan? Lompat. Ani, mundur ke belakang, jalan mundur, ya. Itu otomatisasi sudah dilakukan. Beda dengan tahapan sebelumnya. Kalau sebelumnya otomatis di kognitif maju gimana? Nah, itu maksudnya contohnya ya. Nah, di dalam fit and postner ini adalah dikatakan di tahapan proses. Kita mempunyai tahapan-tahapan. Tidak ada namanya manusia itu bisa langsung melakukan suatu gerakan. Tidak ada manusia atau teman kita sekalipun tidak bisa langsung melakukan switch dalam permainan tenis meja. Dia pasti melakukan pertama servis dulu, ya. Nah, ini maksudnya tahapan-tahapan dalam proses. Kesimpulannya adalah kita ingin mendapatkan suatu keterampilan selalu melalui sebuah namanya proses. Oke, kita lanjutkan. Sekarang di kombinasi gerak. Kombinasi gerak yang contohnya adalah pada awal itu kita lari, tiba-tiba melompat, atau awalnya kita berjalan, tiba-tiba kita jongkok atau nah, itu dinamakan di dalam gerak ini adalah gerak kombinasi. Sering kita jumpai pada saat latihan. Oke, next. Nah, ini ada kita contoh. Ini adalah gerak kombinasi gerak lokomotor pada permainan bola voli, ya kan? Nah, kita tahu bahwa yang perlu diperhatikan dalam melakukan ini adalah bagian kaki, di mana posisinya agak sedikit membung, tidak boleh lurus, dan tangan untuk melakukan passing ke atas. Ya, ini di mana adalah salah satunya contoh gerakan kombinasi di dalam cabang olahraga bola voli dalam melakukan
Nah, selain dari kombinasi gerakan itu juga ditampilkan posisi badan seperti apa yang baik dan benarnya. Oke, sudah dapat ya? Nah, sekarang kita lanjutkan kepada aplikasi Menopia. Ini contohnya. Nah, ini pada saat untuk melompat. Di aplikasi ini kita bisa mengetahui sudut dari tepuk kaki pada saat melayang, bahkan melompat. Terus posisinya badan apakah tetap tegak lurus atau membungkuk ke depan pada saat melayang. Dan bahkan dari posisi startnya dari di sini sampai ke sini juga kita bisa mengetahui berapa menit. Nah, dengan aplikasi Menopia ini kita akan bisa mengetahui setiap gerakan yang mereka lakukan ini apakah sudah pada seharusnya benar atau ya salah. Ya, gerakan benar atau tidak benarnya itu akan diketahui melalui satu aplikasi yang namanya Menopia. Nah, kita mengkolaborasikan bahwa dengan video yang barusan kita putar, dengan aplikasi ini kita bisa mengetahui, menganalisis suatu gerakan tersebut. Oke, baik. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, teman-teman. Oke, ini nomor 1, tanya nomor 2, nomor 3. Pak, ini nanti si Ani ya, si Dwi, yang kedua, yang ketiga, Tina, yang keempat, Ito. Oke, silakan. Pertanyaan yang pertama. Saya ingin bertanya, kan kita sebagai calon guru ini pasti nanti saat di lapangan di ruangan kelas Betul. kita akan mendapat beberapa kendala seperti kewalahan dalam menghadapi siswa yang misalnya kita melakukan gerak lompat. Nah, biasanya itu ada beberapa siswa yang cepat menangkap materi, ada yang agak lambat. Nah, saat kita mempraktikkan, kemudian ada beberapa siswa yang sudah paham dengan materinya, ada juga yang belum, jadi kita terfokus sama siswa yang belum paham dengan materi yang kita jelaskan. Nah, jadi siswa yang lainnya yang sudah paham ini pasti dia kemana-mana. Bagaimana caranya kita merangkul semua siswa agar melakukan atau mengalami pelajaran ini dengan kayak menyenangkan gitu Pak. Dia punya pengalaman yang menyenangkan terhadap pelajaran itu dan tidak membosankan gitu. Jadi dia tidak main atau mengganggu teman-temannya yang sedang melakukan gerak. Tapi dapat saya simpulkan bahwa mendapatkan masalah pada saat pengajaran apabila siswa itu yang belum bisa melakukan suatu gerakan, mereka sudah kemana-mana. Ya, yang kedua untuk memotivasi mereka seperti apa? Ya, khususnya di dalam suatu pergerakan atau praktek di lapangan, ya kan? Oke, mungkin ada teman-teman yang lain ingin menanggapi sebelum saya tanggapi. Izin Pak menanggapi. Ya. Kalau menurut saya sih Pak ya, untuk menarik perhatian dari siswa, Ya. kita bisa mencoba dengan menggunakan modifikasi, Ya. baik itu modifikasi alat atau dengan metode pembelajaran yang berbasis permainan. Karena kalau dalam dunia anak-anak ini kan masih dalam permainan, jadi ya. Jadi lebih enaknya untuk menarik mereka kita menggunakan per kelompok dan di situ diberi permainan sehingga mereka tidak akan kemana-mana. Baik, cukup sempurna. Oke, ada lagi yang lain untuk menanggapi pertanyaan tadi? Oke, baik, begini. Nah, dapat saya simpulkan dari beberapa pertanyaan dan masukan dari teman-teman tadi yang saya menanggapi. Nah, pada dasarnya dan pada hakikatnya bahwa anak peserta didik itu adalah masih sifatnya banyak bermainnya. Itu benar sekali, barusan dibilang. Nah, tidak salah kita menggunakan bermain itu tadi. Kita kan masukkan di dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, di dalam masuk permainan bisa kita kaji ulang. Kita masuk permainan dulu. Di dalam permainan ada suatu sifat capaian dari proses pembelajaran. Contohnya tadi adalah lari ya. Nah, dari lompat dengan kombinasi. Nah, di dalam suatu permainan tersebut kita masukkan capaian pembelajaran kita, yaitu lari dan lompat atau lari lompat. Di dalam permainan itu kita masukkan. Itu. Yang kedua, sebelum mengawali suatu pembelajaran, kita membuat motivasi kepada mahasiswa kita terlebih dahulu bahwa kita ada aturan-aturan yang akan kita lalui, tapi tidak begitu berat. Mengapa?
mereka masih saat bermain, posisi masih anak-anak. Nah, makanya aturannya adalah diberikan apabila kita melakukan praktek lompat dan lari tersebut, kita terlebih dahulu akan melakukan permainan. Nah, dan permainan sudah di dalam dari keterampilan gerak itu. Nah, di dalam menyampaikan kepada mahasiswa dibuat bahwa setelah ini kita akan melakukan lompat dan lari itu masing-masing dari kelompok A dan kelompok B. Artinya di dalam sebelum melakukan permainan tersebut, kita sebagai guru membuat 2 kelompok. Buatlah berbasis pertandingan antara mereka. Nah, di dalam usia itu dia sukanya bertanding, suka ditanding-tandingkan begitu. Nah, otomatis tadi mengalami pengalaman di lapangan tidak aktif dengan salah satu masukan tadi berbasis permainan, dan ada aturan yang kita terapkan. Yang ketiga adalah ketiganya adalah kita menerapkan itu adalah kita kompetisikan dari kelompok A dan kelompok B. Nah, dengan ada yang sudah diterapkan, insya Allah mereka akan bisa melakukan dengan keterampilan gerak. Nah, ingat keterampilan gerak tadi tidak serta-merta langsung sempurna, ada proses. Bisa? Udah bisa ditanggapi? Oke, baik. Sekarang kita akan lakukan diskusi ya. Diskusi nanti kita bagi kelompok 1, kelompok 2, kita bagi kelompok 3 ya. Kita bagi 3 kelompok saja ya. Oke, nanti orang kalau ini bisa kita bagi. Di mana kelompok ini tugasnya adalah menganalisis suatu gerakan dengan aplikasi ya. Nanti kita lakukan biar teman-teman bisa dapat merasakan macam mana menganalisis suatu gerakan aktivitas olahraga itu melalui aplikasi, sehingga itu modal kita nanti di sekolah ya. Oke, lakukan. Sekarang kita bagi kelompok. Ini caranya untuk mengidentifikasi suatu gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai materi yang telah kami dapati yang berkaitan dengan pengaplikasian menggunakan Kinevia. Baik, kepada saudara Mayura saya persilakan untuk memaparkan hasilnya. Ya, di sini saya akan memaparkan gerak, menganalisis gerak yang di bidang olahraga basket, yang terutama digerakkan line up. Oke, di sini dijelaskan dari saya putar dulu videonya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Oke, di sini adalah step by stepnya. Yang pertama itu dari kaki, jangan terlalu lebar. Dan yang kedua itu jangan terlalu besar juga. Dan jangan asal-asalan juga. Yang terutama kaki sebelah kanan dulu. Itu menggunakan tangan kanan. Kita lanjut. Nah, ini sudut dari kaki. Tadi kan pertama tidak terlalu lebar. Nah, ini dari sudutnya. Sudut ini tidak terlalu lebar juga, dikarenakan kalau terlalu lebar kita tidak tahu stepnya itu dari kita sampai di ring itu berapa. Nah, dan yang kedua di sini pandangannya tuh jangan terlalu datar dengan apa yang kita lihat di depan. Dan ini tujuan mata ini biar kita tuh lihat lawan dan ring. Pertama lawan, kalau kita lawan kita di depan, otomatis kita harus melihat ring. Kalau ring kita udah lihat, otomatis lawan ini kita kencangkan dulu, baru di ring. Nah, dan sudut tangan ini mempengaruhi
gaya masuk di ring. Dan kalau terlalu tinggi, ini bisa melewatkan bola dari ring, tidak masuk di dalam ring. Oke, sekian dari paparan penjelasan gerak kami. Kami di sini membuka sesi tanya jawab. Oke, baik. Ini kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari mengatasi suatu gerak dalam cabang olahraga bola basket di layout. Nah, sekarang coba teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan atau memang ingin didiskusikan, silakan langsung saja. Baiklah, perkenalkan, nama saya Agus Aga Putra. Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, untuk sudut ideal kaki itu didapat dari mana ya? Baiklah, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan sudut ideal. Sudut idealnya di sini yang pertama yang saya menjelaskan di sini menggunakan tools di Kinovia yang bernama Angel. Dan di sini saya bisa digunakan seperti yang di sini ada di layar, ditekan dulu, terus yang di sudut ujung diataskan. Dan di sini kita bisa menyesuaikan dari sudut kaki yang di video. Nah, seperti ini. Di sini kita tahu angkanya berapa keluar, jadi kita tahu, oh seperti ini loh derajatnya. Oke, baik. Di sini saya akan menambahkan sedikit dari jawaban Mayura. Di sini kan pertanyaan dari Agus adalah untuk sudutnya ya. Nah, di sini dalam penentuan penggunaan Kinovia itu sudutnya itu harus sesuai dengan sudut geraknya, yaitu sesuai dengan poros gerak kita. Kita kan bertumpu tuh bagian tungkai kan di situ ada yang bonggol tuh. Nah, titiknya harus di situ. Setelah itu titiknya disesuaikan dengan lutut. Setelah dengan lutut baru kita ke mata kaki. Nah, disitulah sudutnya kita dapat kita ketahui. Kenapa? Karena apapun itu dalam penggunaan Kinovia kita harus berfokus dengan sudutnya, titik sudutnya yang tepat. Yaitu seperti kita, saya mencontoh bagian tangan ya. Di sini kan adalah sudutnya nih, titiknya, terus ditarik ke sini. Setelah itu baru ditentukan ke sini. Jangan langsung ditarik kan, kemungkinan kan kebanyakan teman melihatnya dari sini kan mungkin ditarik ke sini, tapi seharusnya ditarik ke sini. Sampai di sini untuk Agus bisa dipaham cara menarik alur-alur sudutnya. Baik, cukup jelas dan paham. Terima kasih. Baik. Sekian dari paparan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, barusan sudah kita tampilkan hasil presentasi dari kelompok pertama. Ya, kita lanjutkan pada kelompok selanjutnya, kelompok 4 ya, cek ya. Nah, sebelum itu kita kasih apresiasi dulu dong. Oke, bisa kembali, nanti kita lanjutkan pada kelompok 4. Baik, dapat kita simpulkan ya di dalam materi kita hari ini, konsep dalam gerak dasar ya, pewujudan dari gerak itu dapat kita pahami adalah yang pertama ya, setiap tingkah laku, perilaku, kegiatan yang kita lakukan, aktivitas kita di lapangan ya, itu adalah dipengaruhi oleh ruang dan waktu ya. Yang kedua, bahwa setiap keterampilan gerak itu adalah pewujudan dari suatu gerak yang sifatnya permanen ya, sehingga untuk meningkatkan keterampilan dari suatu pergerakan olahraga tersebut ya, dapat meningkatkan ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya rangkum kesimpulan dari segala kegiatan kita hari ini, bahwa dalam olahraga itu memang adalah gerak keterampilan itu tidak lepas dari kita bernapas. Artinya sepanjang hidup kita, sepanjang hidup juga kita melakukan aktivitas gerak. Oke, siap? Oke. Salam olahraga. Oke, baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.